Baik, kembali lagi bersama Bengkel Tinju. Jangan cuma ngomong doang, tunjukin di sini. Baik pemirsa, inilah partai ketiga telah usai dan juga kita akan masuki partai puncak, yaitu partai keempat. Dan untuk menambah nasionalisme dan juga patriotisme Indonesia, dan juga agar bangkitnya Indonesia dan juga para insan tinju Indonesia. Nampaknya sebelum masuk ke partai puncak pada malam hari ini, kita akan bersama-sama juga nanti akan dengan seluruh penonton yang ada dan juga para petinju untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, Raya. Indonesia Raya. Partai keempat ini juga akan bertanding, ini juga pelajar. Ya, pelajar dengan usia yang 15-16 ya, tahun. sangat muda sekali, 15-16 tahun. Dulu saya teringat ya, awal-awal saya juga menjadi seorang petinju profesional. Ya. Saya bermula juga dari tinju amatir dulu. Ya di usia 14-15 tahun saya sudah mulai bertanding di amatir. Dan itu memang efeknya sangat bagus sekali ya buat seorang petinju, bisa mendapatkan pengalaman masa muda di amatir dulu sehingga kedepannya sehingga turun di pro akan lebih bagus gitu. Dan artinya dengan rutinnya pertandingan saat Bung Kris menjadi seorang petinju awal mula-mula, ya, aktifnya pertandingan, dan hari ini Bengkel Tinju juga mempunyai visi yang sama, yaitu terus mengadakan secara rutin. Ya. Dan terima kasih untuk Koko Ferry Jensen sebagai promotor muda yang punya visi dan dapat meneruskan Indonesia lahir para petinju-petinju hebat tentunya. Betul. Yang minimal membuat memberikan panggung untuk mereka yang memang jujur kita yang sangat susah sekali untuk panggung mereka untuk bisa bertanding. Tanpa adanya memang jam terbang yang tinggi bertanding, bagaimana kita bisa memperoleh seorang atlet tinju yang bagus gitu. Betul. Sebenarnya semakin awal calon petinju mulai bertanding di usia muda, sebenarnya pengalaman dan juga jam terbang akan lebih banyak nanti ke depan dan punya peluang ya. Saya lihat untuk partai pertandingan hari ini kelihatannya ini sudah sesuai dengan apa yang kita pikirkan sejak awal. Tourism. Ya, sportainment dan ini bisa melahirkan, harapannya bisa melahirkan petinju-petinju yang seperti kayak Chris John. Apalagi kita lihat nanti di partai keempat ini bakal seru banget. Dari usia 15-16 tahun tadi Bung Kris sempat mengatakan bahwa beliau mulai tinju partai pertandingan itu di usia 14 tahun. Di usia itu. Sama seperti partai keempat yang akan digelar di puncak pertandingan pada malam hari ini. Betul. Dan ini juga mereka sudah berlatih di camp juga ya. Ya, betul sekali. Nah, nampaknya di ring tinju para peserta tinju partai puncak telah siap. Baik, kita akan bergabung bersama di atas ring tinju dengan ring announcer kita Gindo Hutawuruk. Silakan, Bung. Hadirin, berikutnya kita memasuki partai puncak. The New Fighting Experience Bengkel Tinju antara petinju dari sudut merah Rizky Aditya dan lawannya dari sudut biru Yul Chandra Krisnata. Sebelum kedua petinju kita panggilkan ke atas ring, terlebih dahulu kita akan saksikan video profil kedua petinju. Saya Rizky Aditya, umur saya 15 tahun. Saya kelas 10 SMK. Motivasi saya untuk mengikuti pertandingan ini untuk menjadi atlet tinju. Nama gue Yul Chandra Krisnata Panjaitan. Gue berumur 16 tahun dan gue sekolah di SMA 1 Kota Tangerang.
motivasi gue di tinju ini, gue ingin jadi juara. Hadirin, sebelum kedua petinju kita panggilkan ke atas ring, terlebih dahulu wasit Gedi akan dibantu oleh Hakim A, Arega, Hakim B, Sulistio, dan Hakim C, Muse Valentino. Hadirin, dari sudut merah, petinju kelahiran Depok, 8 Juli 2007. Dengan tinggi badan 170 cm, rekor bertanding main 3 kali, menang angka 2 kali, kalah 1 kali, dan kini dilatih oleh pelatih Silem Serang, manajer Fajar Satrio. Dari sudut merah, SAS Boxing Camp Depok, Indonesia, Rizky Aditya. Dan lawannya petinju kelahiran Tangerang, 6 Desember 2006, dengan tinggi badan 172 cm, dan kini dilatih oleh pelatih Michael Sahuda, manajer Agam. Dari sudut biru, Yul Chandra Krisnata. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mintakan kepada Bapak Chris John, Bapak Ferry Jensen, dan Bapak Login Tamio.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizjun, Bapak Lorenza Bio dan Bapak Ferry Jensen. Yuk. Yuk. The new fighting experience, Bengkel Tinju. Yuk. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, dilarang ke bagian belakang, pusar ke bawah. Mengerti? Tas glove, kembali ke tempat. Hadirin selamat menyaksikan. Judge. 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 Box. Baik, kembali lagi bersama Bengkel Tinju dan inilah partai puncak pada malam hari ini. Reski dan Yoel dengan usia 15 dan 16 tahun. Yang persiapannya sangat matang dari kedua petinju ini. Ini keduanya terlihat mereka sudah lebih skillnya lebih tinggi ya, Dan dibanding- experience. Mereka sudah punya betul. pengalaman bertanding mungkin satu kali ya. Dan juga mereka sudah terlihat masuk ke pro ya Bung Chris ya. Kalau lihat dari gerakan-gerakan dari Agresif sih. footworks. Ya. Cukup tenang gerakannya dan cukup Wow. terarah pukulan dan pukulan masuk. pertahanannya. Ya. Oh, masuk di hook kiri. Ya, Makin coba partai cek. berjalan makin seru ini. Dan inilah puncak partai terakhir ya pukulan Wow. masuk. Wah, sama-sama memberikan pukulan-pukulan yang membahayakan lawan. Dari ronde 1 sudah langsung agresif. Betul. Step-stepnya juga sangat bagus sekali ya untuk Reski. Kalau saya perhatikan dari partai pertama sampai partai 4 semua yang berwarna merah ini agresif semua ya. Iya, dengan sudut merah ya, semua agresif. Sesuai dengan warnanya merah berani Koko Ferry. Kedua Nampaknya sangat imbang dan mereka tidak mau kelewatan satu poin pun. Joel dengan yang warna biru walaupun tidak menyerang, tapi sekali menyerang pukulannya lebih terarah nih. Ya, mencoba untuk hook kiri tapi tidak mengenai sasaran. Mencoba straight. Break. Oh, di clinch. Nampaknya secara jam terbang ini partai terakhir ini sudah mempunyai jam terbang. ya. Lumayan. Tekniknya cukup bagus ya. Terarah pukulannya. Luar biasa. Dan fisik juga Akhir dan pukulan dan fisik cukup oke mereka ya. Mulai dari cukup persiapannya bagus. mulai dari ronde pertama sudah sangat agresif dan ini seru sekali. Wow, dan inilah partai puncak dan ini harapan baru juga untuk calon-calon petinju-petinju handal Indonesia. Betul, dan ini layak untuk dibina ini yang dua ini. Sangat layak sekali. Dan rasanya Koko Ferry Jensen kita juga terbuka ya untuk orang tua asuh yang mungkin ingin memberikan dukungan kepada para petinju dan juga mungkin terhadap acara. Kita very welcome ya. Pastinya bahwa kita butuh banyak dukungan untuk bisa memajukan Indonesia tentunya. Karena seperti waktu Bung Chris saat berusia 15 tahun juga itu memang sudah ada camp dan manajemen yang mengatur jumlah pertandingan, vitamin, kepelatihan dan lain sebagainya. Atau memang saat natural awal gitu? memang belum. Saat Belum awal ada. itu memang saya ditangani oleh almarhum ayah saya sendiri ya. Nah, akhirnya baru kelihatan bakat saya baru diambil oleh pemerintah daerah. Artinya tetap ada sosok orang tua asuh yang memberikan betul sekali. kesempatan dan juga mendukung ya. Baik, ronde kedua sudah dimulai. Menjajakan, mencoba untuk straight. Wow. Reski cukup
bahaya ya, jadi dia teknik-tekniknya cukup oke. Afrika. Wow, kena. Wow. Dia terganggu dengan headguard-nya yang sepertinya menggeser ya. Iya. Ini luar biasa nih, umur 15-16 Bung Chris. Betul, agresivitas iya. sangat tinggi. Udah dengan mempunyai teknik bertinju yang cukup baik sekali. Mencoba didorong hingga ke pojok agar dapat diberikan combo, tapi berhasil keluar dari desakan. Wah, dikonstruk kembali masuk. Sepertinya Reski sangat menikmati pertandingan malam hari ini. Reski nampaknya lebih menguasai pertandingan ya. Yang mencoba pukul ke ulu hati. Dan sepertinya Yoel juga punya strategi sendiri untuk bisa mengantar pukulan-pukulan dari Reski tentunya. Tapi pukulan masuk itu lebih banyak dari Yoel loh yang biru. Iya. Walaupun dia kelihatan bertahan, Ya, tapi beberapa pukulan lebih masuk dari Yoel. betul ya. sekali. Dari Nampaknya Reski seperti itu. betul. Dan Bung Chris, kalau kita menyaksikan bersama ini sepertinya umur 15-16 mereka sudah melakukan pukulan combo ya. Ada beberapa combo-combo yang mereka lontarkan. Oh, Tuh. ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Oh, Karena kalau saya sering dengar nasihatnya Bung Chris, combo itu yang perlu dipelajari oleh petinju, itu rahasianya katanya. Betul. oh, Jadi kadang kita juga mempunyai strategi untuk membuat perangkap. Oh, dihitung. Oh, masih kuat katanya. kuat ya. Ada yang lagi. Oh, berakhir sudah ronde kedua. Ya. Ya, masuk ke ronde ketiga. Kita cek keadaan bagaimana dengan fisik mereka, apakah masih aman keduanya? Sepertinya fisik mereka cukup oke, cukup prima daripada yang awal. Iya. Ya, dari ronde awal. Mereka Yang ini terlihat partai-partai seperti awal, ya. penampakannya calon atlet ini. Ya. Iya. Umur 15-16 mereka sangat fit dan kondusif, dan seperti tadi pada saat kita lihat profiling, dia motivasinya ingin menjadi atlet tinju. Iya. Berarti itu harapan baru karena motivasi dari sendiri sudah muncul ya Bung Chris Ya. ya. Betul sekali. Berarti sama seperti Bung Chris, waktu dulu motivasi muncul dari diri sendiri, saya ingin menjadi juara kan. Awalnya dari paksaan. Dari paksaan Tapi dulu ya? lama-lama baru mulai keluar dari diri sendiri. Oke. Iya. Berarti mudah-mudahan bengkel tinju ini juga mulai dari paksaan menjadi peserta, kemudian muncul motivasi tersebut. Butuh dan waktu berapa lama dari mulai paksaan menjadi sendiri seperti itu? Mungkin saat awal bertanding pertama ya, saya bisa menangkan pertandingan. Nah itu mulai saya mempunyai satu lebih keinginan sendiri untuk bisa bertinju. Motivasi berarti ya muncul sendiri, ya. Betul, betul. Itu di usia berapa ketika itu? Sekitar 15-16 tahun. 15. Nah, Sama Persis seperti dengan ini. betul ya. Yol dan Reski. Ronde Ya. terakhir ya. Ronde terakhir dan partai terakhir. Iya. Ini merupakan partai Dan juga penutupan. petinju sepertinya fisik masih oke loh. Ya. Masih terus monster. Penonton sangat seru sekali di bawah ring. Reski itu sepertinya tidak mau menghabiskan waktu. Combo. Wow, sangat tegas. Wasit memastikan apakah ini aman karena beberapa pukulan 5 hingga 8 Ya. dianggap berbahaya dan juga harus Betul. memberikan kesempatan Wasit untuk sangat bagus memastikan sekali ya. kondisi. Bisa melihat keadaan yang harus menghitung Ya. petinju. Ternyata Yoel punya strategi yang bagus sekali dengan counter-counternya dan combo pukulan yang bagus. Diam-diam berbahaya ya. Yoel. Iya. Sepertinya awal-awal dia ngalah. Ternyata ini strategi juga. Strategi akhirnya di ronde terakhir kayaknya si Reski ini udah payahan, makanya ini saatnya untuk bisa menghabisi Reski. Mencoba ke arah sudut. Ya. 30 detik terakhir mereka akan habis-habisan. Tapi saya salut dengan Reski juga yang walaupun cukup kepayahan tapi dia terus berusaha untuk menyerang untuk bisa memukul lawannya. Apakah dua-duanya tetap agresif ya di detik Betul. terakhir mereka ingin paling tidak mendapatkan angka. Ya. Mulai.
Apakah itu kesakitan, Bung Bro? Sempat menunduk, oh tidak, masih kondisi fit. Oh, Fit to fight. 5 detik terakhir. Sepertinya Yuel yang sudah mulai. Wah. Stop! Tidak menyanyikan detik-detik terakhir. 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih oke? Oke, masih kuat katanya. Oke, wasit menyatakan masih. Stop! Ya, berakhirlah partai terakhir dan ronde terakhir. Seru banget. Seru Iya. banget ini partai terakhir ini. Terlihat kalau poin sepertinya Joel ya yang Iya. lebih banyak. Lebih Betul. mengungguli pukulan masuk ya. Awal-awal saya kira Rizky cukup agresif, banyak pukulan yang dia sarangkan, ternyata di ronde akhir itulah strategi. Sayang sekali ya kalau calon-calon atlet yang hebat-hebat seperti ini tidak ada orang tua asuh yang tidak Iya. membina ya. Betul. Ini nampaknya kita sangat terbuka untuk seluruh insan tinju maupun seluruh jajaran masyarakat yang memang ingin mendukung bangkitnya tinju Indonesia. Dapat langsung menghubungi bengkel tinju Ya. dan juga di sana sudah tertera untuk dukungan apapun bentuk dukungannya, kami sangat menerima dan welcome. Betul. Untuk pertinjuan Indonesia bangkit kembali. Iya. Iya, seperti yang saya bilang bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh banyak support dan dukungan dari ya seluruh elemen tentunya. Iya. Yaitu replaynya melihat ini combo yang begitu banyak yang masing-masing wow, pukulan ini ada 5 sampai 7 Sangat pukulan arah masuk. sekali pukulan yang dilontarkan Yuel sehingga memang tepat sekali untuk wasit menghentikan dan menghitung Kedua-duanya- dari Rizky. Kedua-duanya saya lihat ini sangat berbakat ya. Ya. Hadirin, baru saja kita saksikan partai puncak antara petinju Rizky Aditya dan lawannya Yul Chandra Krisnata. Dan inilah keputusan ketiga hakim. Hakim A 10-10, Hakim B 9-10, Hakim C 9-10. Dan pertandingan dimenangkan dengan angka oleh petinju Yul Chandra Krisnata. Untuk penyematan medali kami mintakan kepada Bapak Gujun, Bapak promotor dari Jensen, dan Bapak Logi Kamil. Medali akan diserahkan oleh promotor Bapak Ferry Jensen kepada petinju Yul Chandra Krisnata. Sedang sertifikat akan diberikan oleh Bapak Krijun kepada petinju Yul Chandra Krisnata. Sedang untuk petinju Rizky Aditya akan diserahkan oleh Bapak Login Tamiyo. Hadirin, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari pihak penyelenggara. Yang berada di rumah yang sedang menyaksikan live dan juga seluruh penonton sekalian, selamat malam. Semangat, jangan cuma ngomong doang, tunjukin di sini, ye. Dan inilah malam yang sangat berbahagia di mana hasil kerjasama Chris John Indonesia bersama dengan promotor muda kita, Koko Ferry Jensen, yang telah melahirkan bengkel tinju dengan besar harapan tinju Indonesia akan bangkit kembali di tengah-tengah pandemik, dan inilah kesempatan yang terbuka luas untuk seluruh petinju Indonesia.
dan satu harapan besar, seluruh petinju yang ada sama seperti The Legend Chris John memulai karir pro pada saat usia-usia 15-16, artinya harapan baru untuk Indonesia telah lahir, dan doakan terus untuk Bengkel Tinju menjadi harapan bagi tinju Indonesia yang lebih maju lagi. Berikutnya dari legenda tinju Indonesia, Chris The Dragon Joe. Tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk promotor kita ya, Pak Ferry yang sudah mau mengadakan event pertandingan tinju ini, dan kita tahu bahwa para petinju kita membutuhkan banyak sekali pengalaman bertanding dan juga panggung untuk bertanding. Tentunya harapan kita semua bisa support dan dukungan dari teman-teman sekalian untuk bisa mungkin bisa menginformasikan bahwa kita mempunyai pertandingan ini, sehingga pertandingan Bengkel Tinju ini akan semakin banyak viewernya, banyak penontonnya, dan mudah-mudahan ke depan kami bersama promotor mengadakan event Bengkel Tinju ini secara rutin. Ya, terima kasih. Berikutnya dari promotor penyelenggara, Bapak Ferry Jensen. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Chris John Indonesia, Bung Chris telah mendukung acara yang kita adakan di Bengkel Tinju. Tanpa Chris John Indonesia mungkin Bengkel Tinju ini juga nggak akan lahir. Setelah saya melihat pertandingan hari ini sesuai dengan planning dan visi kita, yaitu kita ingin melahirkan petinju-petinju baru yang bisa menjadi Chris John di masa depan. Apalagi saya melihat di pertandingan partai keempat ini antara Yoel dan Reski, saya melihat tampaknya ini pertandingan yang luar biasa keren, dan mereka ini adalah calon atlet apabila dilatih secara serius, dan ini bisa menjadi Chris John di masa depan. Apalagi tadi di dalam kita sempat ngobrol dengan Bung Chris bahwa Bung Chris sendiri juga ketika pertama kali awal tinju itu juga dipaksa oleh sang ayah. Setelah menang sekali akhirnya timbul motivasinya, dan akhirnya ini nggak perlu lagi dipaksa dan sudah punya keinginan sendiri untuk menjadi atlet tinju. Saya lihat Reski juga sama, profilnya ini mempunyai mimpi untuk menjadi atlet tinju, dan kita doakan ini bisa sukses dengan dukungan dari orang tua asuh apabila ke depan ingin melihat para atlet, calon atlet kita ini menjadi sukses dan membanggakan untuk Indonesia. Ya, terima kasih. Hadirin, dengan berakhirnya partai puncak, maka tuntas sudah acara kita pada malam ini. Berikutnya kita akan menyaksikan partai pertandingan yang cukup menarik. Selamat malam, terima kasih.